Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Ramawati, NIM 2019-41221. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Itali yaitu banca, yang berarti bangku, meja, papan panjang. Sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Teman-teman, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bank. Yang pertama itu adalah klasifikasi bank berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu adalah bank sentral. Teman-teman ya. Bank sentral ini adalah bank yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana perbankan, kemudian mengatur kreditan, kemudian menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan penambahan uang, rupiah dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Yang kegiatan di sini tersebut berbeda dengan bank lainnya atau bank umum. Next, yang kedua yaitu adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya, baik itu berdasarkan konsep syariah ataupun konvensional, yang dia memiliki memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang dikatakan bank umum ini terbagi menjadi dua, yaitu bank umum non devisa, kemudian bank umum devisa. Yang dikatakan bank umum devisa ini yakni adalah bank umum yang lingkup kegiatannya itu di luar negeri. Kemudian yang kedua, bank umum non devisa yaitu ialah yang ruang lingkupnya di dalam negeri. Kemudian yang ketiga yakni adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, baik secara konvensional ataupun syariah. Namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya adalah bank berdasarkan prinsip operasional. Yang pertama ialah bank syariah. Bank syariah ini bank yang berdasarkan prinsip syariah, yakni hukum Islam yang bersumber dari hadis dan Al-Quran. Kemudian ada yang kedua ini bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya memberikan jasa dan lintas keuangan secara umum yang telah ditetapkan, seperti bank-bank layaknya Bank BRI atau bank konvensional lainnya yang masih banyak di Indonesia. Selanjutnya adalah klasifikasi bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank milik pemerintah, yakni bank yang didirikan oleh pemerintah negara yang sebagian besarnya sahamnya itu ialah dimiliki oleh negara. Yang kedua, bank milik swasta nasional, yakni bank yang dimiliki pihak asing yang membuka cabang di suatu negara lain. Kemudian, bank milik koperasi, bank yang kepemilikan saham dan pendiri dimiliki perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang terakhir yakni ialah bank milik campuran, bank yang kepemilikan sahamnya berada di antara pihak asing dan pihak swasta nasional, didominasi oleh warga negara tempat bank tersebut didirikan. Sekian, terima kasih. Fungsi bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan, atau sebagai financial intermediary. Fungsi bank secara spesifik terbagi menjadi tiga. Pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Dua, agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. 3.
Agent of Service. Jasa yang ditawarkan oleh bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa pengiriman uang atau penitipan barang berharga dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan tentang ketentuan kelembagaan bank. A. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, marger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. B. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minuman, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan panca dengan bank. 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. 3. Sistem informasi debitor. 4. Pengujian kredit. 5. Standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi yang pertama, manajemen risiko, 2. Tata kelola bank, 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan yang keempat, mencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan bank. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Kemampuan bank dalam mencari sumber dana sangat mempengaruhi stabilitas keuangan dari bank tersebut. Tidak jarang bank yang gagal mengatur keuangannya akhirnya terpaksa dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Untuk itu, pihak bank harus terlebih dahulu menghimpunan dana yang sangat besar agar bisa menarik nasabah memberikan pinjaman dan juga produk jasa lainnya, baru nantinya mengambil keuntungan dari selisih bunga yang didapatkan dari produk-produk tersebut. Untuk lebih jelasnya sebenarnya sumber dana bank dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan juga dana pihak ketiga. Yang dimaksud dengan dana pihak pertama adalah modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Ada yang pertama, modal awal dari pemegang saham, yang kedua, dana cadangan bank, yang ketiga, laba yang masih tersimpan. 4. Agio saham. Agio saham adalah nilai selisih yang dibayarkan oleh pemegang saham yang baru dibandingkan dengan nominal saham awal bank. Dana pihak kedua. Yang dimaksud dengan sumber dana pihak kedua adalah sumber-sumber yang tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pihak kedua dan ketiga. Sumber dana ini terdiri dari pinjaman Bank Indonesia, yang kedua interbank call money, 3 repurchase agreement, 4 pinjaman antar bank, 5 pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank LKBB. Yang ketiga ada dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang didapat dari masyarakat yang memakai jasa perbankan dari bank tersebut sebagai nasabah. Adapun jenis dana ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian.